Giveaway time! Channel Dapunta kali ini akan mengadakan giveaway 3000 subscribers. Caranya mudah dan gampang banget. Make sure to subscribe, like channel Dapunta, share video ini ke media sosial lainnya, dan jangan lupa komen di video-video Dapunta yang terbaru. Mudah banget kan? Pemenang akan diumumkan jika sudah tercukupi 3000 subscriber. Yuk ramein, good luck! Menongkah. Pranata Bahari suku laut Indragiri Hilir Riau yang telah ada sejak tahun 1685 dan menjadi inspirasi olahraga surfing dan skateboard di dunia. Di kawasan Riau, tepatnya di Kecamatan Concong dan Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat budaya maritim yang menjadi tradisi turun-menurun. Di kawasan ini, penduduk desa yang sebagian besar adalah suku Duanu memiliki cara untuk menentukan kapan menangkap ikan berdasarkan cuaca dan musim. Mereka juga mengembangkan alat untuk menangkap ikan dan kerang. Berdasarkan sejarahnya, suku Duanu adalah suku laut di Riau yang termasuk ras Proto-Malay atau golongan Melayu tua. Suku Duanu berdiam di pinggir pantai atau teluk-teluk di pesisir timur Indragiri Hilir sejak tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Suku Duanu termasuk suku nomaden, yang berarti suku ini suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari ceruk yang satu ke ceruk lain, atau dari satu pulau ke pulau lain. Suku Duanu memiliki sebuah pranata bahari yang bernama menongkah, yaitu menangkap kerang dalam lumpur dengan bertumpu pada sebilah papan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menongkah berasal dari kata tongkah yang berarti papan untuk tumpuan atau titian yang lazimnya diletakkan di tempat becek atau basah. Suku Duanu menggunakan tongkah sebagai alat pendukung dalam melaksanakan aktivitas menangkap kerang tersebut. Dalam dialek suku laut, tongkah disebut tiangan. Sedangkan kegiatan menongkah disebut mutiangan, mutski atau ski lumpur. Menurut sejarahnya, menongkah dilakukan oleh suku laut di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir sejak tahun 1685. Tentu saja, itu bukan merupakan waktu yang sebentar. Tradisi ini terbilang unik dan langka di dunia. Dikatakan demikian karena menongkah merupakan kegiatan menangkap kerang di hamparan lumpur dengan menggunakan sebilah papan atau tongkah yang terbuat dari belahan pohon besar dalam keadaan utuh. Namun demikian, tidak jarang tongkah tersebut terbuat dari beberapa papan yang digabungkan sedemikian rupa, sehingga secara fungsi dapat bergerak gesit di atas lumpur. Rata-rata panjang tongkah antara 2 meter sampai dengan 2,5 meter dengan lebar 50 cm sampai dengan 80 cm serta dengan ketebalan papan sebesar 3 cm sampai dengan 5 cm. Ujung-ujung tongkah berbentuk lancip dan melengkung ke atas dengan tujuan untuk memperlancar gerakan tongkah dikarenakan posisi tongkah selalu berada di atas dan tidak terbenam oleh lumpur. Apabila kurang lancip, maka tongkah yang digunakan dapat menghujam atau menancap ke dalam lumpur sehingga gerakan tongkah menjadi lambat. Secara umum, tongkah terbuat dari kayu pulai dan kayu jelutung. Kegiatan menongkah sekilas mirip dengan olahraga selancar. Berselancar di lumpur dengan menggunakan papan selancar.
Salah satu kaki bertumpu pada sebelah papan, sedangkan kaki yang lain berfungsi sebagai pengayuh tongkat. Tangan digerak-gerakkan bertujuan untuk menghalau lumpur agar papan bisa melesat tanpa hambatan di atas lumpur. Sambil mata awas mencermati keberadaan kerang di sekitar. Lalu, tangan digerakkan untuk mengumpulkan kerang-kerang segar tersebut. Kerang yang mereka kumpulkan adalah jenis kerang darah atau Anadara granosa. Kerang yang telah terkumpul diletakkan sedemikian rupa di atas tongkah dan dijaga dengan tangan agar tidak jatuh karena gerakan tongkah yang melesat cepat di lumpur. Menongkah tidak hanya dikatakan sama dengan peselancar atau surfing. Bahkan sejarah mencatat kegiatan menongkah sudah dilakukan sejak lama. Dan merupakan inspirasi dari olahraga selancar yang pertama kali digelar di Hawaii tahun 1767. Bahkan terus berkembang ke olahraga skateboard pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Menongkah dapat dikatakan sebagai bentuk kegigihan suku Duano dalam menghadapi kerasnya alam di Indragiri Hilir. Mereka tidak patah semangat menghadapi peristiwa pasang surut yang terjadi di wilayah pesisir desa mereka. Kendala yang terjadi di sana bahkan dijadikan mereka sebagai sebuah kesempatan untuk mengumpulkan bahan makan alternatif bagi sukunya. Ketika air sungai Indragiri Hilir sedang surut, meninggalkan pantai berlumpur yang sangat luas, saat itulah suku Duano akan menongkah menangkap kerang. Lazimnya, waktu menongkah antara pukul 4 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Dikarenakan kegiatan menongkah dilakukan saat pantai penuh lumpur dan saat air sedang surut, berdasarkan siklus pasang surut sungai Indragiri Hilir, maka menongkah kerang hanya bisa dilakukan kurang lebih 20 kali dalam 1 bulan. Dan karena siklus pasang surut di daerah itu yang tidak selalu sama, tidak menutup kemungkinan kegiatan menongkah dilakukan saat malam hari. Untuk itu, masyarakat menggunakan penerangan yang terdiri dari lampu yang sangat sederhana, seperti pelita dan lampu neon. Namun demikian, kegiatan menongkah malam hari menjadi lebih mudah karena kerang bersifat memantulkan cahaya yang berasal dari lampu penerangan masyarakat tersebut. Akibatnya, posisi kerang lebih mudah diketahui oleh masyarakat. Selain melestarikan menongkah, suku Duano juga menjaga keberadaan hutan bakau di sekitar pesisir dengan memutuskan kawasan mana yang dapat ditebang dalam hutan bakau di pesisir tersebut. Mereka juga membatasi diri dengan norma yang melarang untuk menangkap dan membunuh lumba-lumba dan buaya. Menurut mereka, lumba-lumba adalah penyelamat di laut sementara buaya adalah penjaga laut. Mereka juga pantang membuang sampah ke laut. Pantang menggunakan alat mesin untuk menangkap ikan dan mengumpulkan kerang. Pantang menangkap ikan di musim angin utara. Pantang menggunakan alat-alat dapur ketika menongkah kerang. Pantang berkata kotor saat di laut. Melarang wanita yang sedang menstruasi untuk menongkah. Dan melarang berduaan dengan lawan jenis di tepi laut. Larangan-larangan ini berakar dari kepercayaan bahwa laut adalah tempat yang suci.
Hal ini pada gilirannya tercermin dalam filosofi Pia Duanu Lapsa Nolak, yang berarti tidaklah Duanu hilang dari laut. Filosofi ini bermakna bahwa keberadaan laut sangat penting bagi kehidupan suku Duanu dan karenanya laut adalah suci. Laut memiliki arti yang sangat penting bagi suku Duanu. Dan menongkah menjadi budaya maritim yang selalu dilakukan dan dilestarikan oleh suku Duanu. Oleh karenanya, pada tahun 2008, komunitas suku Duanu melaksanakan menongkah massal dengan jumlah peserta lebih dari 500 orang. Kegiatan tersebut mendapatkan penghargaan Muri. Dengan semangat melestarikan budaya maritim tersebut, setiap bulan Juli pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan festival menongkah yang dilaksanakan di Pantai Bidari, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah. Pada saat itu, ribuan masyarakat dapat berkunjung untuk menyaksikan festival budaya maritim yang fenomenal tersebut. Tidak hanya dapat menyaksikan, pengunjung juga dapat merasakan bagaimana rasanya melakukan kegiatan menongkah yang merupakan cikal bakal adanya olahraga surfing dan skateboard tersebut. Dapat merasakan bagaimana sensasi menongkah yang merupakan representasi kehidupan masyarakat maritim Nusantara yang memiliki sifat kerja keras dan etos kerja yang tinggi dalam mencari kehidupan bagi keluarganya. Budaya maritim ini, maka festival menongkah akhirnya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang pertama di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikianlah ulasan mengenai Pranata Bahari Menongkah. Semoga kita semua, sebagai generasi penerus bangsa maritim yang besar ini, semakin mencintai budaya maritim negeri tercinta ini. Dan semoga kita semua dapat saling bersinergis untuk mengoptimalkan diri dalam mengisi pembangunan negeri ini hingga dapat memberi pengaruh positif ke arah perjalanan negeri ini. Salam maritim.